Dalam pandangan Islam, kisah bangsa Filistin tidak dapat dilepaskan dari rangkaian panjang sejarah manusia yang berputar di sekitar amanah tauhid dan pelanggaran terhadap perjanjian dengan Allah. Cerita ini bermula jauh sebelum nama Filistin dikenal oleh manusia. Sekitar 2000 tahun sebelum kelahiran Isa putra Maryam, Nabi Ibrahim hidup di wilayah Mesopotamia dalam masyarakat yang tenggelam dalam penyembahan berhala. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan tanah kelahirannya dan berhijrah menuju tanah Kanaan. Hijrah ini bukan sekadar perpindahan tempat, melainkan awal dari garis sejarah panjang yang akan melibatkan keturunan beliau dan berbagai bangsa yang silih berganti menguasai wilayah tersebut. Dari Nabi Ibrahim lahir Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak lahir Nabi Yakub yang kemudian dikenal dengan nama Israel. Anak keturunan Nabi Yakub inilah yang disebut Bani Israel. Mereka tumbuh sebagai kaum yang membawa ajaran tauhid di tengah lingkungan yang penuh dengan penyimpangan akidah. Pada masa Nabi Yusuf, Bani Israel pindah dan menetap di Mesir. Awalnya mereka hidup dengan aman, namun seiring berjalannya waktu, kekuasaan berganti dan Bani Israel jatuh ke dalam perbudakan yang kejam di bawah penguasa Fir'aun. Penindasan ini berlangsung berabad-abad hingga Allah mengutus Nabi Musa sekitar abad ke-13 sebelum kelahiran Isa putra Maryam untuk membebaskan mereka. Setelah keluar dari Mesir dan menyaksikan tenggelamnya Fir'aun, Bani Israel tidak langsung memasuki tanah Kanaan. Mereka diuji dengan perjalanan panjang di padang pasir. Dalam perjalanan ini, berulang kali mereka menunjukkan pembangkangan, seperti menyembah patung anak sapi dan menolak perintah Allah untuk berperang melawan kaum yang zalim di tanah yang dijanjikan. Karena sikap tersebut, Allah menghukum mereka dengan pengembaraan selama puluhan tahun hingga generasi yang membangkang itu berlalu. Ketika akhirnya Bani Israel mendekati tanah Kanaan, wilayah itu telah dihuni oleh berbagai bangsa, termasuk kelompok yang kelak dikenal sebagai bangsa Filistin. Menurut catatan sejarah yang dikaji oleh para ulama dan sejarawan Muslim, bangsa Filistin berasal dari migrasi manusia laut yang tiba di pesisir selatan Kanaan sekitar 1200 tahun sebelum kelahiran Isa putra Maryam. Mereka membangun kota-kota besar dan memiliki keunggulan dalam teknologi senjata besi. Keunggulan ini menjadikan mereka kekuatan yang ditakuti di wilayah tersebut. Dalam tradisi Islam, konflik antara Bani Israel dan bangsa Filistin mencapai puncaknya pada masa Nabi Daud sekitar 1000 tahun sebelum kelahiran Isa putra Maryam. Pada masa itu, Bani Israel mengalami kemerosotan moral dan keimanan. Mereka kehilangan semangat untuk menegakkan perintah Allah. Bangsa Filistin tampil sebagai kekuatan militer yang menindas dan menguasai sebagian wilayah Bani Israel. Dalam kisah yang diabadikan dalam Al-Quran, pasukan Filistin dipimpin oleh seorang panglima yang sangat kuat bernama Jalut. Keangkuhan Jalut melambangkan kesombongan manusia yang mengandalkan kekuatan duniawi. Dengan izin Allah, Nabi Daud yang saat itu masih muda menghadapi Jalut dan mengalahkannya. Kemenangan ini bukan hanya mengakhiri dominasi Filistin atas Bani Israel, tetapi juga menjadi pelajaran besar bahwa pertolongan Allah datang kepada hamba yang beriman, meskipun secara lahiriah tampak lemah. Setelah peristiwa ini, Nabi Daud diangkat sebagai pemimpin dan kemudian sebagai nabi yang memerintah dengan keadilan. Bangsa Filistin perlahan kehilangan pengaruh mereka di wilayah tersebut. Pada masa Nabi Sulaiman, sekitar 970 tahun sebelum kelahiran Isa putra Maryam, kerajaan Bani Israel mencapai puncak kejayaannya. Allah memberikan kepada Nabi Sulaiman kekuasaan besar yang tidak diberikan kepada siapapun setelahnya. Bangsa Filistin pada masa ini tidak lagi disebut sebagai kekuatan besar karena berada di bawah kendali kekuasaan Bani Israel. Namun, kejayaan ini menjadi ujian. Setelah wafatnya Nabi Sulaiman, Bani Israel kembali terpecah dan banyak di antara mereka menyimpang dari ajaran para nabi. Seiring berjalannya waktu,
bangsa Filistin sebagai identitas bangsa perlahan menghilang. Sekitar abad ke-7 sebelum kelahiran Isa putra Maryam, wilayah mereka ditaklukkan oleh Kekaisaran Asyur dan kemudian Babilonia. Dalam pandangan Islam, kehancuran ini bukanlah kebetulan sejarah, melainkan akibat dari kezaliman dan kesombongan yang melampaui batas. Namun, Bani Israel sendiri tidak luput dari hukuman Allah. Pada tahun 586 sebelum kelahiran Isa putra Maryam, Babilonia menghancurkan Yerusalem dan mengasingkan banyak dari Bani Israel. Berabad-abad kemudian, wilayah Kanaan berada di bawah kekuasaan Romawi. Bani Israel yang kembali memberontak akhirnya ditumpas pada tahun 135 setelah kelahiran Isa putra Maryam. Romawi kemudian mengganti nama wilayah tersebut menjadi Suriah Palestina. Dalam perspektif Islam, perubahan nama ini mencerminkan bagaimana kekuasaan dunia berusaha menghapus identitas suatu kaum, namun tidak pernah mampu menghapus kebenaran di sisi Allah. Ketika Islam datang melalui Nabi Muhammad pada abad ke-7 setelah kelahiran Isa putra Maryam, Al-Quran menempatkan sejarah Bani Israel dan bangsa Filistin dalam kerangka yang lebih luas. Al-Quran mengingatkan bahwa Bani Israel telah diberi banyak nikmat, diutus kepada mereka banyak nabi, namun mereka juga berulang kali melanggar perjanjian dengan Allah. Bangsa Filistin dalam narasi Islam bukanlah musuh abadi dalam arti biologis, melainkan simbol dari kaum yang digunakan Allah untuk menguji Bani Israel ketika mereka menyimpang dari amanah. Pada tahun 637 setelah kelahiran Isa putra Maryam, wilayah Yerusalem dibebaskan oleh kaum muslimin di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab. Pembebasan ini dilakukan tanpa pembantaian, menunjukkan bahwa Islam datang bukan untuk membalas dendam sejarah, melainkan untuk menegakkan keadilan. Sejak saat itu, tanah tersebut berada di bawah pemerintahan Islam selama berabad-abad dengan berbagai bangsa hidup berdampingan. Dari seluruh rangkaian ini, Islam memandang bahwa misteri bangsa Filistin bukan terletak pada hilangnya mereka sebagai bangsa, tetapi pada pelajaran yang ditinggalkan oleh sejarah mereka. Mereka muncul sebagai kekuatan besar, menantang Bani Israel yang lalai, kemudian lenyap ketika peran mereka selesai. Sejarah ini mengajarkan bahwa tidak ada bangsa yang dijamin kekal berkuasa. Yang menentukan adalah ketaatan kepada Allah dan keadilan dalam memimpin. Inilah benang merah yang menghubungkan kisah bangsa Filistin, Bani Israel, dan umat manusia hingga akhir zaman. Sebuah peringatan abadi bahwa kekuasaan hanyalah titipan yang dapat dicabut kapan saja. Melanjutkan alur sejarah tersebut, setelah wilayah Yerusalem berada di bawah pemerintahan Islam, tanah yang dahulu menjadi pusat konflik antara Bani Israel dan bangsa-bangsa lain memasuki fase baru dalam perjalanan sejarahnya. Pada masa pemerintahan Islam awal, wilayah ini tidak diperlakukan sebagai simbol balas dendam atas konflik masa lalu, melainkan sebagai amanah yang harus dijaga dengan keadilan. Kaum muslimin memahami bahwa sejarah Bani Israel dan bangsa Filistin adalah pelajaran tentang ketaatan dan pembangkangan, bukan dasar untuk menindas satu kaum atas kaum lainnya. Oleh karena itu, penduduk yang tinggal di wilayah tersebut, baik yang berasal dari keturunan Bani Israel, keturunan bangsa-bangsa kuno, maupun pendatang baru, hidup di bawah aturan yang menjamin keselamatan jiwa, harta, dan tempat ibadah mereka. Namun, sunnatullah dalam sejarah terus berjalan. Seiring melemahnya kekuasaan Islam pada masa-masa berikutnya, wilayah ini kembali menjadi sasaran perebutan. Pada akhir abad ke-11 setelah kelahiran Isa putra Maryam, bangsa-bangsa Eropa melancarkan serangan besar yang dikenal sebagai Perang Salib. Yerusalem jatuh ke tangan mereka pada tahun 1099. Dalam pandangan Islam, peristiwa ini kembali mengulang pola sejarah lama, yaitu ketika umat yang lalai terhadap amanah keadilan dan persatuan akan kehilangan kekuasaan.
Penaklukan ini disertai pembantaian besar-besaran terhadap penduduk tanpa membedakan agama dan asal-usul, menunjukkan betapa kekuasaan yang tidak dibimbing oleh nilai ilahi melahirkan kezaliman. Beberapa dekade kemudian, Allah mengangkat pemimpin-pemimpin yang berusaha mengembalikan keadilan. Pada tahun 1187, Yerusalem dibebaskan kembali oleh pasukan Islam di bawah kepemimpinan Salahuddin. Pembebasan ini kembali menegaskan prinsip Islam dalam memandang sejarah. Kota suci tersebut direbut tanpa pembantaian, dan penduduk yang sebelumnya memerintah diberi kesempatan untuk pergi dengan aman. Dalam perspektif Islam, peristiwa ini bukan kemenangan atas bangsa tertentu, melainkan kemenangan nilai keadilan atas kezaliman. Memasuki masa-masa berikutnya, identitas bangsa Filistin kuno semakin kabur dalam catatan sejarah. Mereka tidak lagi dikenal sebagai bangsa yang terpisah, tetapi wilayah mereka tetap menjadi pusat kehidupan berbagai komunitas. Penduduk yang tinggal di sana secara turun-temurun berkembang sebagai masyarakat yang terikat pada tanah tersebut. Dalam pandangan Islam, keberadaan manusia di suatu wilayah tidak ditentukan oleh klaim sejarah semata, melainkan oleh bagaimana mereka menjaga amanah Allah di bumi. Ketika kekuasaan Turki Utsmani menguasai wilayah ini sejak awal abad ke-16 setelah kelahiran Isa putra Maryam, tanah tersebut relatif stabil selama ratusan tahun. Namun, memasuki abad ke-19, kekuatan asing kembali memainkan peran besar. Kekalahan Turki Utsmani dalam Perang Besar Dunia Pertama membuka jalan bagi kekuasaan bangsa-bangsa Eropa atas wilayah tersebut. Dalam konteks inilah, konflik modern mulai terbentuk. Namun dalam pandangan Islam, konflik ini tetap dipahami sebagai kelanjutan dari siklus lama sejarah manusia, bukan sebagai kelanjutan langsung dari bangsa Filistin kuno atau Bani Israel dalam makna keimanan. Islam memandang bahwa Bani Israel sebagai sebuah kaum telah lama kehilangan status keistimewaan mereka ketika mereka berulang kali melanggar perjanjian dengan Allah. Keistimewaan dalam Islam tidak diwariskan melalui darah atau bangsa, tetapi melalui keimanan dan amal saleh. Oleh karena itu, klaim apapun atas tanah atau kekuasaan yang tidak didasarkan pada keadilan tidak memiliki legitimasi di sisi Allah. Inilah prinsip yang membedakan cara pandang Islam dengan narasi politik semata. Dalam Al-Quran, Allah menyebut bahwa kerusakan di muka bumi akan terus terjadi akibat kesombongan manusia. Kisah bangsa Filistin dalam sejarah awal dan konflik-konflik berikutnya hanyalah contoh bagaimana sebuah kaum dapat menjadi alat ujian bagi kaum lainnya. Bangsa Filistin muncul sebagai kekuatan besar, kemudian menghilang. Bani Israel diberi nikmat besar, kemudian ditimpa kehinaan ketika menyimpang. Bangsa-bangsa lain pun mengalami hal yang sama. Semua ini menunjukkan bahwa sejarah tidak bergerak secara acak, melainkan mengikuti hukum sebab akibat yang ditetapkan oleh Allah. Dalam sudut pandang Islam, misteri terbesar bukanlah kemana bangsa Filistin menghilang, tetapi mengapa manusia terus mengulang kesalahan yang sama. Kesombongan, pengkhianatan terhadap amanah, dan kezaliman selalu melahirkan kehancuran. Sebaliknya, keimanan, keadilan, dan kerendahan hati selalu melahirkan pertolongan Allah, meskipun terkadang datang setelah ujian panjang. Tanah yang dahulu menjadi tempat konflik antara Bani Israel dan bangsa Filistin tetap menjadi saksi bisu atas kebenaran ini. Narasi ini dapat terus dilanjutkan hingga akhir zaman, karena Islam memandang bahwa sejarah belum selesai. Selama manusia masih hidup di bumi, selama itu pula ujian akan terus datang. Kisah bangsa Filistin dan Bani Israel bukan untuk membangkitkan kebencian, melainkan untuk menjadi cermin bagi umat manusia agar tidak terjebak dalam kesalahan yang sama. Inilah pesan utama yang ingin disampaikan Islam melalui rangkaian sejarah panjang ini, bahwa yang abadi bukanlah bangsa, tanah, atau kekuasaan, melainkan kebenaran dan keadilan di sisi Allah.
melanjutkan alur panjang ini, dalam perspektif Islam, perjalanan sejarah tanah yang dahulu menjadi arena pertemuan antara Bani Israel dan bangsa Filistin tidak berhenti pada masa kekuasaan politik semata, melainkan bergerak menuju fase yang lebih dalam, yaitu fase makna dan peringatan bagi umat manusia. Setelah berakhirnya kekuasaan-kekuasaan besar yang silih berganti, wilayah tersebut tetap menjadi tanah yang diuji dengan konflik karena ia menyimpan simbol ketaatan dan pembangkangan sejak masa para nabi. Islam memandang bahwa tanah ini bukan sekadar wilayah geografis, melainkan panggung tempat hukum Allah tentang keadilan dan kezaliman terus dipertontonkan kepada dunia. Memasuki masa-masa modern, konflik yang terjadi di wilayah ini sering dibungkus dengan narasi sejarah lama, seolah-olah pertikaian hari ini adalah kelanjutan langsung dari bangsa Filistin kuno dan Bani Israel purba. Namun, dalam pandangan Islam, pemahaman seperti ini adalah penyederhanaan yang menyesatkan. Bangsa Filistin kuno telah lama lenyap sebagai entitas, sementara Bani Israel sebagai kaum pilihan telah kehilangan keistimewaan mereka ketika mereka berpaling dari perintah Allah. Yang tersisa hanyalah manusia-manusia baru yang mewarisi tanah, konflik, dan hawa nafsu kekuasaan. Islam menegaskan bahwa Allah tidak mengikat janjinya pada satu bangsa secara mutlak. Setiap kaum akan diuji. Ketika suatu kaum menegakkan keadilan, Allah akan meninggikan mereka. Tetapi ketika mereka berbuat zalim, Allah akan merendahkan mereka, meskipun mereka mengklaim sebagai pewaris sejarah suci. Prinsip ini berlaku bagi semua, termasuk kaum muslimin sendiri. Sejarah panjang wilayah ini menjadi saksi bahwa umat Islam pun pernah kehilangan kekuasaan ketika mereka terpecah dan menjauh dari nilai-nilai yang diajarkan oleh Al-Quran. Dalam riwayat Islam, disebutkan bahwa pada akhir zaman, fitnah akan semakin besar dan tanah yang dahulu menjadi pusat risalah para nabi akan kembali menjadi pusat ujian bagi manusia. Sebagian ulama menafsirkan bahwa konflik yang terus berulang di wilayah tersebut merupakan tanda bahwa manusia belum mengambil pelajaran dari sejarah. Mereka terus mengulang pola lama, mengatasnamakan agama, bangsa, atau hak sejarah, tetapi melupakan keadilan dan kasih sayang yang menjadi inti ajaran ilahi. Bani Israel dalam Al-Quran digambarkan sebagai kaum yang sering mengingkari janji, membunuh para nabi, dan merusak bumi, namun juga digambarkan sebagai kaum yang pernah diberi kesempatan untuk bertaubat. Artinya, Islam tidak menutup pintu hidayah bagi siapapun. Musuh abadi dalam Islam bukanlah suatu bangsa, melainkan kesombongan dan kezaliman. Bangsa Filistin dalam kisah lama berperan sebagai alat ujian, bukan sebagai simbol kebencian yang diwariskan lintas generasi. Ketika manusia menjadikan sejarah sebagai senjata untuk membenarkan penindasan, maka sejarah itu kehilangan maknanya. Islam mengajarkan bahwa sejarah seharusnya menjadi cermin, bukan pedang. Tanah yang dahulu diperebutkan oleh Bani Israel dan bangsa Filistin seharusnya mengingatkan manusia bahwa tidak ada satupun kekuasaan yang bertahan selamanya. Setiap bangunan yang didirikan di atas kezaliman pada akhirnya akan runtuh, sebagaimana runtuhnya kerajaan-kerajaan besar di masa lalu. Dalam pandangan Islam, akhir dari seluruh kisah ini bukanlah kemenangan satu bangsa atas bangsa lain, melainkan kembalinya manusia kepada kebenaran. Al-Quran mengingatkan bahwa pada hari akhir semua manusia akan dikumpulkan dan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan di bumi. Pada hari itu, tidak ada lagi klaim sejarah, tidak ada lagi batas bangsa, tidak ada lagi alasan kekuasaan. Yang tersisa hanyalah amal perbuatan. Dengan demikian, misteri bangsa Filistin dalam versi Islam bukanlah misteri tentang asal-usul darah atau silsilah, melainkan misteri tentang bagaimana Allah menggerakkan sejarah untuk mendidik manusia. Mereka muncul, berjaya, lalu lenyap, sebagaimana kaum-kaum sebelum dan sesudah mereka. Bani Israel pun mengalami siklus yang sama.
Semua ini menunjukkan bahwa sejarah adalah kitab terbuka yang ditulis oleh perbuatan manusia sendiri, sementara Allah adalah hakim yang maha adil. Narasi ini masih dapat terus diperpanjang, karena selama dunia belum berakhir, kisah ujian manusia belum selesai. Setiap generasi memiliki peran untuk menentukan apakah mereka akan mengulang kesalahan masa lalu atau mengambil pelajaran darinya. Dalam pandangan Islam, harapan selalu ada bagi siapapun yang kembali kepada keadilan dan ketaatan. Inilah penutup sementara dari rangkaian panjang kisah bangsa Filistin dan Bani Israel dalam bingkai Islam. Sebuah kisah yang tidak pernah benar-benar berakhir, tetapi terus hidup sebagai peringatan bagi seluruh umat manusia. Melanjutkan kisah ini lebih jauh, dalam pandangan Islam, rangkaian sejarah yang berpusat di tanah Kanaan tidak hanya berhenti pada konflik politik dan pergantian kekuasaan, tetapi bergerak menuju dimensi yang lebih halus, yaitu hubungan manusia dengan takdir dan kehendak Allah. Sejak awal, tanah ini telah menjadi tempat pertemuan para nabi, tempat turunnya wahyu, dan sekaligus tempat lahirnya pembangkangan. Karena itu, wilayah ini terus berada dalam pusaran peristiwa besar hingga mendekati akhir perjalanan manusia di bumi. Dalam banyak penafsiran ulama Islam, disebutkan bahwa Bani Israel tidak hanya diuji melalui bangsa-bangsa kuat seperti bangsa Filistin kuno, Asyur, Babilonia, dan Romawi, tetapi juga diuji melalui kekuasaan mereka sendiri. Ketika mereka diberi kesempatan memimpin, sebagian besar justru menyimpang, memanipulasi hukum Allah, dan menjadikan agama sebagai alat kepentingan duniawi. Inilah sebab mengapa Al-Quran berkali-kali menyebut kisah mereka, bukan untuk membangkitkan permusuhan, tetapi sebagai pelajaran keras tentang bahaya merasa diri sebagai kaum istimewa. Bangsa Filistin dalam konteks ini berfungsi sebagai cermin sejarah. Mereka bukan kaum yang disebutkan sebagai pembawa wahyu, tetapi mereka memiliki kekuatan, disiplin militer, dan organisasi yang membuat mereka unggul secara duniawi. Ketika Bani Israel kehilangan ketaatan, Allah membiarkan bangsa seperti Filistin menguasai mereka. Namun, ketika kesombongan Filistin melampaui batas, mereka pun dihancurkan oleh kekuatan yang lebih besar. Pola ini terus berulang, menunjukkan bahwa sejarah tidak dikendalikan oleh darah dan silsilah, melainkan oleh moral dan ketaatan. Seiring berjalannya waktu, penduduk yang mendiami wilayah tersebut terus berganti. Mereka membentuk masyarakat baru yang tidak lagi bisa dilabeli secara sederhana sebagai keturunan bangsa Filistin atau Bani Israel murni. Dalam Islam, hal ini sangat penting karena Islam tidak mengakui konsep dosa turunan atau permusuhan abadi antar bangsa. Setiap manusia lahir dalam keadaan bersih dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Oleh karena itu, konflik modern yang mengatasnamakan sejarah kuno dipandang sebagai penyalahgunaan masa lalu untuk membenarkan ambisi masa kini. Dalam riwayat-riwayat Islam tentang akhir zaman, disebutkan bahwa kerusakan di muka bumi akan semakin meluas dan manusia akan semakin jauh dari nilai keadilan. Sebagian ulama memahami bahwa wilayah yang dahulu menjadi pusat para nabi akan kembali menjadi pusat perhatian dunia, bukan karena kesuciannya semata, tetapi karena di sanalah manusia mempertontonkan puncak kesombongan dan penindasan. Namun, Islam tidak mengajarkan keputusasaan. Justru di tengah kegelapan itulah keadilan Allah akan ditegakkan secara sempurna. Bani Israel dalam fase akhir zaman digambarkan bukan sebagai kaum yang dimusuhi karena identitas, tetapi sebagai manusia yang akan dimintai pertanggungjawaban sebagaimana manusia lainnya. Demikian pula umat Islam, mereka tidak dijanjikan kemenangan otomatis hanya karena mengaku beriman. Jika mereka mengulangi kesalahan Bani Israel, mereka pun akan mengalami kehinaan yang sama. Pesan ini sangat tegas dalam Islam, agar umat tidak terjebak dalam kebanggaan kosong
terhadap sejarah. Bangsa Filistin kuno telah lama hilang dari panggung sejarah, tetapi nama mereka tetap hidup sebagai simbol bagaimana sebuah kaum bisa menjadi alat ujian. Mereka tidak diwariskan sebagai musuh biologis, melainkan sebagai pelajaran tentang bagaimana kekuatan tanpa petunjuk ilahi akan berakhir pada kehancuran. Dalam hal ini, Islam memandang sejarah bukan sebagai garis lurus, tetapi sebagai lingkaran peringatan yang terus berulang hingga manusia sadar. Tanah yang dahulu mereka huni kini menjadi saksi bisu doa para nabi, tangisan para korban, dan runtuhnya kekuasaan besar. Setiap batu dan debu di sana seolah menyimpan pesan bahwa dunia tidak pernah dimaksudkan sebagai tempat keabadian. Siapapun yang menguasainya dengan kezaliman, pada akhirnya akan pergi, sebagaimana bangsa Filistin pergi, sebagaimana kerajaan-kerajaan besar lainnya pergi, tanpa bisa membawa apapun kecuali catatan amal. Dengan demikian, kelanjutan kisah ini tidak lagi berbicara tentang siapa melawan siapa, tetapi tentang bagaimana manusia seharusnya membaca tanda-tanda sejarah. Islam mengajarkan bahwa musuh terbesar manusia bukan bangsa lain, melainkan hawa nafsu yang mendorong kesombongan dan ketidakadilan. Selama manusia belum memahami hal ini, selama itu pula sejarah seperti kisah bangsa Filistin dan Bani Israel akan terus berulang dalam bentuk yang berbeda. Narasi ini masih terbuka untuk terus dikembangkan, karena setiap zaman menambahkan lapisan makna baru. Selama dunia belum mencapai akhirnya, selama itu pula pelajaran dari bangsa Filistin dan Bani Israel akan tetap relevan, menjadi peringatan keras sekaligus harapan bahwa manusia masih bisa memilih jalan yang benar sebelum tirai sejarah benar-benar ditutup. Melanjutkan alur panjang ini, dalam pandangan Islam, semakin mendekati masa akhir perjalanan manusia, semakin jelas pula pola yang sejak awal telah Allah tunjukkan melalui sejarah bangsa Filistin dan Bani Israel. Sejarah bukanlah kumpulan kejadian acak, melainkan rangkaian peringatan yang disusun agar manusia memahami akibat dari setiap pilihan yang mereka ambil. Tanah yang dahulu menjadi tempat Nabi Ibrahim menegakkan tauhid, tempat Nabi Daud berdoa, dan tempat Nabi Sulaiman memerintah dengan hikmah, berubah menjadi arena di mana manusia saling menindas dengan dalih hak, sejarah, dan kekuasaan. Islam memandang bahwa salah satu kesalahan terbesar manusia adalah mengikat kebenaran pada identitas kelompok. Bani Israel pada awalnya diangkat bukan karena darah mereka, melainkan karena amanah yang dipikul. Ketika amanah itu dikhianati, keistimewaan itu dicabut. Bangsa Filistin kuno pun mengalami hal serupa. Mereka menjadi kuat karena disiplin dan kekuatan duniawi, tetapi runtuh karena kesombongan dan kezaliman. Pola ini kemudian diwarisi oleh bangsa-bangsa setelahnya, meskipun mereka sering menolak untuk mengakuinya. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah mengingatkan bahwa manusia cenderung mengulang kesalahan kaum terdahulu, bahkan dengan cara yang hampir sama. Mereka mengganti nama, simbol, dan bahasa, tetapi hakikatnya tetap sama. Keserakahan, rasa takut kehilangan kekuasaan, dan keinginan untuk menguasai orang lain menjadi bahan bakar konflik yang tak pernah padam. Dalam konteks inilah, wilayah yang dahulu dikenal sebagai tanah bangsa Filistin dan Bani Israel tetap menjadi pusat pertikaian, karena ia memuat seluruh simbol yang memancing hawa nafsu manusia. Dalam sudut pandang Islam, konflik modern yang terjadi di wilayah tersebut bukanlah kelanjutan langsung dari permusuhan kuno, melainkan manifestasi baru dari penyakit lama. Ketika manusia menolak keadilan dan menjadikan kekuatan sebagai standar kebenaran, maka Allah membiarkan mereka saling menghancurkan. Inilah makna terdalam dari sunnatullah, bahwa Allah tidak menzalimi manusia, tetapi manusialah yang menzalimi diri mereka sendiri. Riwayat-riwayat Islam tentang akhir zaman menggambarkan bahwa kerusakan di muka bumi akan mencapai titik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Darah akan ditumpahkan dengan mudah, dan manusia akan terbiasa melihat penderitaan orang lain tanpa rasa iba. Dalam kondisi seperti ini, tanah yang dahulu menjadi saksi kisah bangsa Filistin
dan Bani Israel kembali menonjol seolah menjadi panggung utama bagi peringatan terakhir sebelum perubahan besar terjadi. Namun, Islam menegaskan bahwa kezaliman, betapapun kuatnya, tidak akan bertahan selamanya. Bani Israel dalam fase ini dipandang bukan sebagai simbol kebencian, melainkan sebagai contoh ekstrim dari kaum yang diberi banyak peringatan, tetapi sering mengabaikannya. Bangsa Filistin kuno pun dipahami sebagai contoh bagaimana kekuatan duniawi tanpa petunjuk ilahi akan berakhir dengan kehancuran total, bahkan hingga identitas mereka nyaris hilang dari ingatan manusia. Dua kisah ini berpadu menjadi satu pesan besar bahwa sejarah tidak pernah berpihak pada kezaliman dalam jangka panjang. Islam mengajarkan bahwa pada akhirnya bumi akan diwarisi oleh hamba-hamba yang saleh, bukan oleh mereka yang paling kuat atau paling lantang mengklaim hak. Pewarisan ini bukan semata-mata berarti kekuasaan politik, tetapi kemenangan nilai keadilan, kebenaran, dan kasih sayang. Dalam kerangka ini, tanah yang dahulu menjadi simbol konflik akan kembali menjadi saksi kebenaran, meskipun proses menuju ke sana dipenuhi ujian yang berat. Dengan demikian, kelanjutan kisah bangsa Filistin dan Bani Israel dalam versi Islam bukanlah cerita tentang dendam sejarah, melainkan kisah tentang pilihan moral manusia. Setiap generasi diberi kesempatan untuk memilih apakah mereka akan belajar dari kehancuran kaum terdahulu, atau justru mengulanginya dengan wajah yang berbeda. Selama manusia masih mengabaikan pesan ini, selama itu pula konflik akan terus berulang. Narasi ini belum mencapai akhir, karena akhir sejati dari kisah ini baru akan terjadi ketika Allah menutup lembaran sejarah dunia. Hingga saat itu, kisah bangsa Filistin dan Bani Israel akan terus hidup, bukan sebagai legenda masa lalu, tetapi sebagai cermin yang memantulkan wajah manusia hari ini. Siapapun yang membaca sejarah ini dengan jujur akan menyadari bahwa musuh terbesar manusia bukanlah bangsa lain, melainkan kesombongan yang menutup mata dari kebenaran. Melanjutkan kisah panjang ini, dalam kerangka pemahaman Islam, semakin dekat manusia kepada penutup sejarah dunia, semakin tampak jelas bahwa konflik yang berulang di tanah para nabi bukanlah semata perebutan wilayah, melainkan pertarungan nilai. Sejak masa bangsa Filistin kuno hingga generasi manusia hari ini, pola yang sama terus terulang, yaitu ketika manusia menjadikan kekuasaan sebagai tujuan utama dan mengorbankan keadilan demi ambisi. Tanah yang dahulu menjadi saksi risalah tauhid berubah menjadi medan ujian paling berat, karena di sanalah hawa nafsu manusia bertemu dengan simbol-simbol agama dan sejarah. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa Bani Israel telah diberi peringatan berulang kali. Mereka diingatkan melalui para nabi, melalui kemenangan dan kekalahan, serta melalui kehancuran bangsa-bangsa yang lebih kuat dari mereka. Namun, peringatan itu sering tidak dihiraukan. Ketika bangsa Filistin menguasai mereka, itu bukan karena Filistin lebih dicintai Allah, melainkan karena Bani Israel telah menyimpang. Ketika Filistin kemudian dihancurkan oleh kekuatan yang lebih besar, itu pun bukan karena Bani Israel telah menjadi benar, melainkan karena Filistin telah melampaui batas kezaliman. Dalam pandangan Islam, semua ini adalah rangkaian pelajaran yang saling terhubung. Seiring berjalannya waktu, manusia modern sering memotong sejarah dan mengambil bagian yang menguntungkan mereka. Sebagian menghidupkan kembali nama bangsa Filistin untuk membenarkan klaim, sementara sebagian lain menghidupkan kembali kisah Bani Israel untuk alasan yang sama. Namun, Islam menolak cara pandang seperti ini. Sejarah tidak pernah dimaksudkan untuk dijadikan senjata pembenar penindasan. Sejarah adalah cermin, dan cermin tidak pernah berpihak. Ia hanya memantulkan apa yang ada di hadapannya. Dalam riwayat Islam tentang masa-masa terakhir dunia, disebutkan bahwa kezaliman akan menjadi sesuatu yang dianggap biasa. Manusia
akan terbiasa melihat penderitaan dan menganggapnya sebagai bagian dari kehidupan. Tanah yang dahulu menjadi tempat para nabi menyeru manusia kepada Allah akan kembali dipenuhi darah dan air mata. Namun, pada saat yang sama, Islam menjanjikan bahwa keadilan Allah tidak pernah tertidur. Setiap tetes darah yang tertumpah tanpa hak akan dimintai pertanggungjawaban. Bangsa Filistin kuno yang dahulu menjadi simbol kekuatan militer, kini hanya hidup dalam catatan sejarah. Tidak ada lagi bahasa mereka, tidak ada lagi kerajaan mereka, dan tidak ada lagi keturunan yang dapat memastikan identitas murni mereka. Ini menjadi bukti nyata bahwa kekuatan duniawi, betapapun dahsyatnya, tidak akan mampu melawan hukum Allah. Bani Israel pun mengalami nasib serupa dalam berbagai fase sejarah mereka. Kadang mereka berjaya, kadang mereka terhina, sesuai dengan ketaatan atau pembangkangan mereka. Islam menekankan bahwa Allah tidak melihat bangsa dan tanah, tetapi melihat hati dan perbuatan. Oleh karena itu, siapapun yang hidup di wilayah tersebut hari ini tidak otomatis mewarisi dosa atau kemuliaan masa lalu.